menggunakan aplikasi Selenium ADA. Sebelumnya kita akan melihat dulu aplikasinya yang dibuat oleh tim development. Jadi yang dapat didemokan pada aplikasi e-learning ini itu setup dan juga login dan home gitu, yang nantinya kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan Selenium. Jadi di sini ada beberapa skenario dalam pengujian. Dan yang pertama itu kan login user. Yang akan diuji itu adalah login user. Nah, skenario yang akan dilakukan itu seperti yang pertama itu mengosongkan semua isian data, kemudian kita coba untuk submit. Nah, kita akan melihat hasilnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu kita hanya mengisi data email saja, tapi password tidak kita isi. Nah, dan apakah yang akan ditampilkan nanti oleh sistem, dan kemudian menginputkan dengan kondisi email benar tapi passwordnya salah gitu. Seperti di sini emailnya Megi Eliadi, tapi password yang digunakan itu salah. Ini adalah hasil yang kita harapkan, apakah dia sesuai dengan harapan atau tidak. Dan di sini nanti adalah hasil dari pengujian menggunakan Selenium itu. Kemudian kita lanjut kepada skenario keempat pada login user, itu menginput data login yang benar. Kedua-duanya benar, yaitu emailnya dan juga passwordnya. Maka apakah dia bisa dapat menerima akses login dan juga menampilkan ke halaman home. Dan ini akan kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah halaman yang diuji. Jadi yang halaman yang diuji itu dua, yaitu login dan register gitu. Untuk sekarang ini kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu pada login user, yaitu mengosongkan semua isian data login. Oke. Ini tampilan dari aplikasi Selenium itu. Kemudian kita coba nulis atau ngetik skenario pertama dalam pengujian, yaitu mengosongkan isian data login. Kemudian kita add, kemudian kita record. Oke, ini halaman login e-learningnya, dan coba kita tes untuk tidak skenario pertama, yaitu mengosongkan semua isian data login, yang artinya kita tidak boleh mengisi kolom-kolom mana ini. Nih, kita kosongkan kolom pada email, kemudian juga kita kosongkan password, dan kita tekan submit. Sudah. Ini kita berhentikan recordnya. Kemudian kita cek apakah dia sukses. Kita coba untuk run.
sukses untuk mengosongkan isian data login gitu. Kemudian kita coba untuk skenario kedua, yaitu mengisi data email saja, kemudian mengosongkan data password. Kita coba di sini mengisi kemudian kita record kembali. Email kemudian kita kosongkan passwordnya dan kita submit. Ini udah. Kemudian kita stop. Kemudian kita cek apakah dia itu mengosongkan passwordnya itu dapat berhasil atau pengujiannya itu berhasil. Kita run kembali. Di sini ada kesalahan. Ini kita delete dulu, kemudian kita run ulang. Oke, baik. Kemudian mengisi email, mengosongkan password itu telah sukses gitu. Kemudian kita lanjut ke skenario ketiga, itu menginputkan kondisi emailnya benar tapi passwordnya salah. Jadi yang pertama itu sesuai dengan harapan. Kemudian sistematika penolakannya pun sama, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kita lanjut pada skenario yang ketiga, yaitu menginputkan email yang benar dan juga password yang salah. Kemudian kita record kembali. Kemudian kita passwordnya itu boleh asal-asal. Kita buat password yang salah. Kemudian kita submit.
invalid email or password. Oke, kita berhentikan recordnya. Udah, ini kita hapus dulu. Untuk kita cek ulang apakah bisa. Oke. Mengisi email benar, tapi pasnya salah, itu berhasil dalam melakukan pengujian. Berarti aplikasi yang aplikasi yang dibuat itu berhasil untuk jalan sistemnya. Bahwasanya ketika emailnya benar tapi passwordnya salah, itu tidak dapat dibuka gitu. Kemudian kita lanjut ke skenario keempat pada login user, yaitu menginput data login yang benar. Berarti email dan passwordnya itu benar. Mengisi data login benar. Kita coba record seperti tadi. Kita masukin nama email yang benar, Mega Aliadi. Oke, masuk ke dalam halaman home. Kemudian kita berhentikan recordnya. Kita coba run. Apakah bisa ataupun pengujiannya dilakukan. Complete successful. Maka untuk pengujian pada login user itu berhasil dan mendapatkan hasil bahwasanya sistem yang dilakukan atau yang dibuat itu sesuai dengan harapan. Kemudian pengujian yang kedua itu adalah register, memiliki beberapa skenario, memiliki 5 skenario yang akan juga kita lakukan pengujian satu persatu, apakah ia sesuai dengan harapan dan bagaimana nanti hasilnya gitu. Yang pertama itu kita sama halnya seperti yang tadi, kita mengosongkan semua isian data register, kemudian kita submit atau kita tekan icon panah gitu. Kosongkan isian data. Kita record seperti seperti pada login user tadi. Kemudian kita sit up dan kita kosongkan pada nama, email, password. Kita kosongkan, kemudian kita klik ya. Keluarannya itu please input your name, yang artinya kita harus mengisi setiap kotak atau setiap kolom tersebut.
kemudian kita stopkan. Dan coba kita run apakah dia bisa. Untuk pengujian pada skenario pertama, sukses, complete. Oke, untuk lanjut ke skenario kedua. Skenario kedua yaitu mengisi data name saja, kemudian email dan password itu kita kosongkan. Yang artinya yang pertama itu hasil yang diharapkan itu sempurna, yang artinya pengujiannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita lanjut pada skenario kedua, pengujian halaman pada register, yaitu mengisi data nama saja, kemudian data email dan data password itu dikosongkan. Setelah kita buat new testnya, kemudian kita record seperti tadi. Setup, namanya kita isi Mega, kemudian emailnya kita kosongkan dan password juga kita kosongkan, kemudian kita klik tanda panah. Keluarannya please input your email, yang artinya sesuai dengan harapan yang kita mau, bahwasanya dia tuh harus mengisi kolom terlebih dahulu. Yang ini. Kita stopkan. Dan sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Kita runkan. Oke, lanjut ke skenario ketiga, sesuai dengan harapan. Sesuai dengan skenario ketiga itu adalah mengisi data email dan data name, tapi passwordnya kita kosongkan. Kita hapus dulu. Email, name, kita record. Name Mega,
Eliadi tidak boleh menggunakan email yang sama atau email yang telah pernah pakai untuk juga register atau sit up pada e-learning ini. Kita buat email yang baru 22@gmail.com. Kemudian password kita kosongkan, kemudian kita klik. Nah, jadi untuk passwordnya saja yang terdapat komen yaitu please in your password. Please input your password. Kemudian kita stop. Nah, kita jalankan. Oke, baik. Ini complete dan sukses. Kita lanjut pada skenario keempat, yaitu menginputkan email, name, password yang pernah kita daftar. Menggunakan email yang pernah kita daftar, apakah dia bisa untuk masuk atau login atau register. Apakah dia bisa untuk meregister e-learningnya. Dan kita coba dengan email yang pernah kita pakai sebelumnya. Record. Coba dulu sebentar, kita tes dulu. Kita coba ulang. Kita coba set up menggunakan email yang sama, yaitu yang pernah dipakai sebelumnya itu megaeliadi@gmail.com. Passwordnya mega. Ternyata ketika kita menggunakan email yang pernah kita pakai untuk meregister atau kita mendaftar pada e-learning, maka tidak bisa lagi, yang artinya tidak boleh double untuk registernya atau setupnya. Kita close, kemudian coba kita run. Ya, complete juga. Lanjut untuk yang terakhir, yaitu kita menginput data dengan benar ketiga kolom tersebut. Menginput data register dengan benar. Kemudian kita record.
name Mega, kemudian emailnya Mega Eliadi22@gmail.com dengan password juga yang berbeda, Mega ya, dia akan menuju ke halaman login. Terus coba kita cek skenarionya. Komplit. Jadi semua skenario yang pernah kita coba, pengujian menggunakan beberapa skenario pada login user dan juga register, maka sesuai dengan harapan yang pertama yang diharapkan. Kemudian hasil pengujiannya itu apa yang telah diatur atau yang telah dibuat itu berhasil untuk dijalankan seperti itu. Begitu saja pengujian sistem testing menggunakan aplikasi Selenium. Saya tutup, maaf atas segala kesalahan dan salah juga dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.